Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum min adzabin nar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan kita baca syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kita yang lalu kita berada pada pembahasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir Islam, yaitu dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Bahasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu adalah hatimu berserah semata-mata kepada Allah. Engkau menghadapkan wajahmu kepada Allah. Engkau menunaikan salat wajib, dan engkau menunaikan zakat yang wajib. Di sini kita sudah bacakan keterangan dari Syekh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya hadis ini juga diambil maknanya dari hadis Jibril tentang pertanyaan malaikat Jibril, apa itu Islam? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan rukun-rukun Islam. Hanya kaitannya di sini, di dalam hadis Bahz bin Hakim ini yang beliau riwayatkan dari kakeknya, yang mana kakeknya adalah salah seorang sahabat. Pernyataan Nabi SAW yang pertama adalah Islam itu adalah hendaknya hatimu tunduk berserah semata-mata kepada Allah, dan engkau menghadapkan wajahmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat ini adalah merupakan penafsiran syahadat la ilaha illallah. Penafsiran syahadat la ilaha illallah, yaitu tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yani hatinya seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah, dia betul-betul tunduk dan patuh semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia hadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sudah lewat pembahasan bersama kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan menghadapkan wajah. Kenapa disebut wajah di situ? Karena wajah adalah merupakan sentral dari seluruh anggota badan, mewakili seluruh badan. Dan di situ merupakan makna kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan sebagian penjelasan dari Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu taala berkaitan dengan Islamul wajh, atau sebelumnya
hati yang tunduk semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hati yang tunduk semata-mata kepada Allah itu adalah menyerahkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni keberadaan hati itu tidaklah mengagungkan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Berserah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi makna tunduk dan patuhnya hati semata-mata kepada Allah, yaitu hati itu tunduk taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk. Kemudian sampai pada penjelasan Syekh Hafizahullah taala bahwasanya ketundukan dan ketaatan itu ada dua. Yang pertama, ketundukan dan ketaatan pada hati. Dan yang kedua, ketundukan dan ketaatan pada zahir yang nampak. Jadi tunduk dan taat secara zahir dan batin. Secara zahirnya dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Batinnya pun, hatinya tunduk semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh, idza tabayyana hadza, kata beliau, beliau menjelaskan kalimat yang kedua, yaitu antuwalliya wajhaka ilallah, engkau menghadapkan wajahmu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi penjelasan berkaitan dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hati. Nah, kalau ini beliau jelaskan engkau menghadapkan wajahmu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksudnya fi ai ibadatin wa fi ai amrin wa fi ai musibatin wa fi ai hajatin ayyakuna ar-raghab war-rahab wal malja wal istighasa hiya billahi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau maksudnya adalah engkau hadapkan wajahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah apapun juga. Dalam ibadah apapun juga. Dan pada penunaian perintah apapun juga. Dan pada musibah apapun juga. Serta pada keperluan atau hajat apapun juga. Hendaknya keberadaannya adalah mengharap dan takut serta kembali dan memohon pertolongan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini umum beliau jelaskan ya. Jadi maknanya engkau hadapkan wajahmu kepada Allah, yaitu dalam seluruh ibadah apapun juga. Engkau hadapkan wajahmu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah apapun juga. Apakah ibadah berkaitan dengan diri sendiri ataupun berkaitan dengan
keluarga, berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan pemerintah, maka penunaian ibadah itu betul-betul hanya menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada selain Allah. Iya. Tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara makna apa? Mukhlishina lahuddin hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan mereka tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah. Hunafa, dalam keadaan lurus. Hanif. Maknanya hanif atau lurus itu adalah dia menghadapkan wajahnya, hatinya, keinginannya, maksudnya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari seluruh perkara ibadah. Ibadah apapun juga. Demikian pula di dalam perintah apapun juga. Penunaian perintah harus hadapkan wajahmu kepada Allah. Artinya ikhlaskan semata-mata kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Tidak mengharapkan apa yang ada pada selain Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari selain Allah. Itu hadapkan wajahmu pada ibadah apapun juga, pada penunaian perintah apapun juga. Kemudian wa fi ai musibatin, dan pada musibah apapun juga. Jadi di saat kita ditimpa oleh musibah, maka hadapkan wajahmu kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Harapkan untuk terlepasnya bahaya itu dari diri kita hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Ini ujian di dalam kehidupan. Ketika seseorang diuji berkaitan dengan musibah, kadang dia hadapkan wajahnya, yakni dia mengharap terlepasnya bahaya itu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada yang bisa menyingkap berbagai macam bahaya yang menimpa pada hamba kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak berpaling kepada selain Allah, tidak memohon kepada selain Allah, apalagi kepada kuburan, misalnya datang ke kuburan sana untuk dilepaskan dari musibah yang menimpa keluarganya, penyakit dan lain sebagainya. Atau kegagalan panen. Dia datangnya ke tempat-tempat yang dikeramatkan, kepada pepohonan, bebatuan. Dia meminta di sana supaya diberikan keberhasilan di dalam panennya dan lain sebagainya. Karena sebelumnya paceklik, sebelumnya gagal panen, sebelumnya dan lain-lain sebagainya. Itu kan musibah. Apakah itu musibah berkaitan dengan diri kita, rasa sakit dan lain sebagainya, ataukah berkaitan pada harta kita, pada anak kita, pada keluarga kita? Maka hadapkan wajahmu semata-mata kepada Allah SWT dalam perkara musibah apapun juga. Mengharap kepada Allah untuk diangkatnya musibah itu dari diri kita, tidak kepada selain Allah SWT. Apalagi Allah sampai melakukan kesyirikan di dalam perkara tersebut. Fi ai musibah, pada musibah apapun juga. Wa fi ai hajatin, pada keperluan apapun juga. Hajat apapun juga. Kita butuh rezeki, maka jangan mintanya kepada selain Allah. Butuh kesehatan, butuh kesembuhan, jangan mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Butuh kelapangan dalam kehidupan, jangan mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah semata. Itu hadapkan wajahmu kepada Allah dalam keperluan apapun juga. Bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi keberadaan, keinginannya, rasa takutnya, kemudian kembalinya dia dalam seluruh perkara,
itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemurnian tauhid namanya. Oleh karena itu apa? Kalimat berkaitan dengan ayuslima qalbuka lillahi wa antuwalliya wajhaka ilallah, ini menduduki posisi kalimat la ilaha illallah. Menduduki posisi kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah semata. Dalam ibadah apapun juga hanya semata-mata kepada Allah SWT. Tidak boleh menyerahkan ibadah kepada selain Allah, ya kan? Ketika terjadinya musibah harus la ilaha illallah. Artinya harapkan untuk tersingkapnya bahaya itu semata-mata dari Allah, tidak kepada selain Allah. Ketika kita punya keperluan, hajat, maka mintanya kepada Allah, la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa memperkenankan hajat itu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari selain Allah. Sudah ya, dipahami keterkaitannya antara hadis ini dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahasan rukun Islam, bahwasanya rukun Islam yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sementara di sini yang pertama disebutkan oleh Nabi adalah hatimu hendaknya tunduk dan patuh semata-mata kepada Allah, dan engkau hadapkan wajahmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu adalah merupakan pembahasan hakikat kalimat la ilaha illallah. Kemudian kata beliau, ini kata Syekh hafizahullah taala, keberadaan orang-orang Arab, kata beliau, dahulu, keberadaan orang-orang Arab dahulu itu mereka menghadapkan ibadahnya, wajahnya kepada ilah-ilah yang sangat banyak, sembahan yang sangat banyak. Kepada bebatuan, kan? Kepada pepohonan, kepada Lata, Uzza, Manat, kepada patung-patung yang bergelantungan dan lain sebagainya. Kemudian kata beliau, fa'atal Islam bi islamil wajhi lillahi azza wa jalla. Maka datanglah Islam setelah itu dengan penyerahan wajah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yatawajjah biqalbihi wa wajhahu illa ilallah, yaitu ketika datangnya Islam maka tidaklah menyerahkan hati itu, menghadapkan hati itu, dan tidak pula menghadapkan wajah itu kecuali hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah Azza wa Jalla. Demikianlah makna kalimat wa antuwajjiha wajhaka ilallah, dan engkau hadapkan wajahmu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka pada kalimat ini merupakan pembatalan ibadah yang diserahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kalimat ini membatalkan seluruh ibadah. Ibadah apapun juga yang diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila hal ini telah jelas, kata beliau, apabila hal ini telah jelas, maka famin a'dhami ma yuhaqqiqul Islam islamul qalbi lillahi bi alla yakunal qalbu mustasliman illa lillahi wahdahu. Apabila telah jelas, maka perkara yang paling agung di dalam perwujudan keislaman adalah islamul wajhi. Perkara yang paling agung di dalam mewujudkan keislaman adalah islamul wajhi. Bagaimana islam wajhi? Yaitu penyerahan islamul qalb, yaitu penyerahan hati semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penyerahan hati semata-mata kepada Allah? Maka seluruh ketergantungan hatinya itu hanya kepada Allah. Harapannya hanya kepada Allah. Mengharap
surga hanya kepada Allah, mengharap untuk tercapainya manfaat, kemudian terlepasnya dari bahaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara dunianya, lebih-lebih lagi perkara untuk akhiratnya. Dia tidak menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Islamul qalb, mengislamkan hati. Ini menyerahkan hati semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yaitu berkaitan dengan keikhlasan, harapan, rasa takut, cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dari rukun Islam yang disebutkan di dalam hadis ini, wa antusalliyal salatal maktubata, dan engkau salat al-maktubah. Al-maktubah maksudnya al-mafruḍah, atau yang diwajibkan, yang difardukan. Adapun yang sunnah itu bukan perkara yang wajib. Dia hanya sebagai penyempurna dari apa yang telah diwajibkan dari solat-solat itu. Kemudian wa antu addiya zakatal mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat yang difardukan. Zakat yang difardukan, yakni sesuai dengan ditentukan dalam syariat. Zakat amwal, harta, atau juga bisa zakat fitr. Adapun yang sunnah-sunnah, sedekah sunnah, infak sunnah, itu untuk menyempurnakan amalan zakat itu tadi, zakat yang wajib. Kemudian selanjutnya kita pindah pada hadis yang berikutnya, karena berkaitan dengan solat maktubah dan zakat, itu secara umum kita sudah sebutkan pada hadis sebelumnya. Kata beliau, wan Abi Kilabata an Amr bin Abasa an rajulin min ahli Syam an abihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal islamu, qala an tuslima qalbaka lillahi azza wa jalla wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika, qala ayyul islami afdal, qala al imanu, qala wa mal imanu, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal mauti. Kemudian hadis yang berikutnya ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam tafsir Islam, penjelasan Islam. Penjelasan Islam. Dari Abu Kilabah, beliau berkata dari Amr bin Abasa, beliau berkata dari rajulin, dari seseorang yang berasal dari negeri Syam. Dari bapaknya. Ini bapaknya adalah salah seorang sahabat. Dari bapaknya. Bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam? Apa itu Islam? Rasulullah SAW menjawab, engkau tundukkan hatimu semata-mata kepada Allah, dan kaum muslimin selamat dari gangguan lisanmu dan tanganmu. Berarti ada dua penafsiran di sini, yaitu engkau tundukkan, engkau islamkan hatimu semata-mata kepada Allah. Yang kedua, dan kaum muslimin selamat dari gangguan lisanmu dan tanganmu. Ini sudah lewat. Qala ayyul islami afdal, dia bertanya lagi, Islam apa yang paling utama? Islam apa yang paling utama? Beliau menjawab, al-iman, keimanan. Keimanan. Qala wa mal iman,
Dia bertanya lagi, apa itu keimanan? Qala, Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari berbangkit setelah kematian. Iya, beriman kepada hari berbangkit setelah kematian. Ini di sini dalam hadis ini ada yang sudah lewat pembahasannya di hadis-hadis sebelumnya, dan ada yang tambahan, ada yang baru dari penafsiran Islam itu. Sebelumnya kita langsung bacakan dulu keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, qauluhu antuslima qalbaka lillah hadza kama fil ayati faqul aslamtu lillahi faqul aslamtu wajhiya lillah wa kama fi qaulihi ta'ala bala man aslama wajhahu lillah wa hadza fihi ikhlasul ibadati lillahi wa tarku ibadati ma siwahu wa hadza huwal asasul islami. Nah, sekarang perhatikan kata Syekh, sabda Nabi alaihi salatu wasalam, engkau islamkan, engkau tundukkan hatimu semata-mata kepada Allah. Ini kan jawaban Nabi ketika apa? Sahabat bertanya, apa itu Islam? Maka Nabi menjawab, engkau islamkan, engkau tundukkan hatimu semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh, ini adalah sebagaimana penjelasan ayat di surah Al-Imran ayat yang ke-20. Iya, sebagaimana penjelasan di surah Al-Imran ayat 20. Faqul aslamtu wajhiya lillahi, maka katakanlah, saya islamkan, saya tundukkan, saya serahkan wajahku semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah lewat pembahasan ayat ini di dalil yang pertama tentang tafsir Islam. Iya. Setelah Al-Imam Mujaddid bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan tentang tafsir Islam, kemudian beliau membawakan ayat ini. Fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Jika mereka mendebat engkau, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani berkaitan dengan peribadatan kepada Allah SWT, jika mereka mendebat engkau, maka katakan aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an, dan saya mengislamkan wajahku semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sama dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi, antuslima qalbaka lillahi azza wa jalla, engkau islamkan hatimu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kama fi qoulihi ta'ala, dan sebagaimana pula di firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 112, bala, bahkan man aslama wajhahu lillah, bahkan apa? Siapa saja yang mengislamkan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ayat-ayat ini dan hadis, yaitu antuslima qalbaka lillahi azza wa jalla, engkau islamkan wajahmu atau hatimu semata-mata kepada Allah, apa kandungannya? Apa yang diinginkan dengan ayat itu dan hadis ini? Kata beliau, ini terdapat di dalamnya keikhlasan ibadah semata-mata kepada Allah. Yani mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku ibadati masiwahu, dan meninggalkan peribadatan kepada siapapun selain dari
Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan peribadatan kepada siapapun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa ini? Ini adalah merupakan makna kalimat la ilaha illallah. Mana kalimat la ilaha illallah? Yaitu mengikhlaskan ibadah semata-mata kepada Allah. Apa la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah semata. Sekarang ketika ibadah untuk mewujudkan la ilaha illallah adalah harus apa? Ikhlas kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu kata Syekh Abdul Karim Al-Witr, kata beliau, ikhlas adalah tangkiyatul amal bisolihin niyat min kulli syawa'ibis syirk. Ikhlas kata beliau adalah menjernihkan, memurnikan amalan. Menjernihkan, memurnikan amalan bisolihin niyat, dengan memperbaiki niat, min kulli syawa'ibis syirk, dari berbagai macam noda-noda kesyirikan. Itulah ikhlas. Jadi dia apa? Dia murnikan, dia bersihkan, dia jernihkan amalannya. Bagaimana caranya menjernihkan amalan, memurnikan amalan? Yaitu dengan memperbaiki niat. Dia perbaiki niatnya dari berbagai macam noda-noda kesyirikan. Jadi dia bersihkan itu, niatnya dari noda-noda kesyirikan, dari harapan kepada selain Allah. Itulah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara ini adalah perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat. Mau membersihkan niat itu, membersihkan niat dari berbagai macam noda-noda kesyirikan itu berat. Kenapa? Kan dia amalan hati. Sementara hati itu adalah yataqallab, dia berbolak-balik. Dia berbolak-balik. Namanya hati, berbolak-balik. Oleh karena itu Amirul Mukminin fil hadis, yaitu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, ma'a'laju syai'an asyaddu minan niyah. Kata beliau, tidak ada sesuatu pun juga yang paling berat untuk saya luruskan selain daripada niat. Selain daripada niat. Fa inna yataqallabu alayya, karena sungguhnya niat itu berbolak-balik. Kadang dia ikhlas, kadang tidak. Kadang dia betul-betul mengharap semata-mata kepada Allah, tapi kadang di samping dia mengharap kepada Allah, diharapkan juga kepada selain Allah. Kadang dia harapkan pahala dari Allah, tapi juga bercampur diharapkan pahala dari selain Allah. Diharapkan pujian Allah, tapi kadang juga diharapkan pujian manusia. Ini takallab dia, berbolak-balik. Dan itu butuh perhatian penuh di dalam melakukan amalan. Semoga Allah SWT mengaruniakan keikhlasan kepada kita semuanya. Jadi perhatikan kandungan hadis Nabi SAW itu tadi, yaitu engkau islamkan hatimu semata-mata kepada Allah. Maksudnya adalah apa? Engkau ikhlaskan ibadahmu itu hanya kepada Allah, dan engkau meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa asasul Islam, dan ini adalah merupakan dasar utama dari Islam, fondasinya Islam. Fondasinya Islam. Itulah kalimat la ilaha illallah. Dia dasar utamanya Islam. Jadi di sini penafsiran Islam
terkait dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu dari berbagai macam sisi dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Bahkan dalam Al-Quran. Iya. La ilaha illallah, yaitu engkau apa? Islamkan wajahmu. Engkau hadapkan wajahmu semata-mata kepada Allah. Engkau tundukkan hatimu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya hadis Nabi alaihi wasallam, wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Dan kaum muslimin, jadi penjelasan tentang Islam ya. Islam itu adalah kaum muslimin selamat dari gangguan lisanmu dan tanganmu. Ini sudah lewat pada hadis yang keberapa ini? Hadis yang kedua setelah ayat. Ya. Hadis yang kedua setelah satu hadis sebelumnya. Iya, sebelumnya kan hadis tentang rukun Islam. Ayat dulu di surah Al-Imran ayat yang ke-20. Kemudian setelah itu hadis Nabi tentang rukun Islam. Kemudian datanglah hadis tentang al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kalau dalam hadis ini apa? Nabi menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisanmu dan tanganmu. Kama marra fil hadisi, sebagaimana terlewat dalam hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Bagaimana kaum muslimin selamat dari lisannya? Maksud? Selamat dari lisannya bagaimana? Yaitu dia tidak mencela, tidak mencerca, tidak menghibahi, tidak menceritakan kejelekan saudaranya, tidak menuduhnya, tidak menyakiti hati saudaranya melalui lisannya. Dan dari berbagai macam cacat-cacat yang dilakukan oleh lisan terkait dengan saudaranya muslim. Dari berbagai macam amalan lisannya, merupakan amalan dosa terkait dengan saudaranya. Harus selamat saudaranya muslim yang lain dari gangguan lisannya. Dan itu apa? Disebutkan dalam hadis paling berat. Bahkan ini sebab-sebab amalan lisan ini merupakan sebab-sebab seorang itu dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Demikian tangan. Selamat dari gangguan tangan, dari memukul, dari mengambil harta saudaranya, dari melukai saudaranya, dari melanggar kehormatan saudaranya dengan tangannya. Bukan tangan saja, kakinya juga boleh jadi sama. Yang jelasnya anggota badannya. Harus selamat kaum muslimin dari gangguan tangannya, menyakiti saudaranya dengan tangannya. Ini saya kira demikian dulu berkaitan dengan pembahasan kita di hadis yang keempat ini. Di hadis yang keempat dalam bab tentang tafsir Islam, yang menjelaskan kepada kita apa itu Islam. Islam itu adalah engkau tundukkan hatimu semata-mata kepada Allah SWT dalam keadaan ikhlas. Maknanya adalah ikhlas dalam ibadah, meninggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Kemudian Islam itu adalah kaum muslimin selamat dari lisanmu dan dari gangguan tanganmu. Wallahu ta'ala bisawab. Jazakumullahu khairah ala husnil istima'ah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.